Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Tertulis di dalam kitab Wahyu 4 ayat 8, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa,
yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ayat di atas terambil dari kitab Wahyu 4. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kudus, Kudus, Kudus. Kata bijak Alkitab hari ini adalah hati yang selaras dengan Allah, tidak tahan bila tidak menyanyikan pujian baginya. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, waktu berlalu cepat ketika Anda sedang bergembira. Ucapan klise ini tidak berdasarkan fakta, tetapi tampaknya pengalaman membuatnya tampak benar. Ketika hidup menyenangkan, waktu berlalu begitu cepat, beri saya tugas yang saya senangi, atau orang yang saya kasihi untuk menemani saya, maka waktu tampaknya menjadi tidak penting. Pengalaman saya akan kenyataan ini telah memberi pemahaman baru tentang gambaran dalam Wahyu 4. Dulu, ketika saya memikirkan keempat makhluk di sekitar tahta Allah, yang berulang kali mengucapkan kata-kata sama, saya berpikir, alangkah membosankan kehidupan seperti itu. Saya tidak berpikir seperti itu lagi. Yang saya pikirkan adalah pemandangan yang mereka saksikan dengan banyak mata yang mereka miliki. Saya memikirkan pemandangan yang mereka lihat saat berada di sekitar tahta Allah. Mereka takjub akan keterlibatan Allah yang bijak dan penuh kasih terhadap penduduk dunia yang suka melawan. Lalu saya berpikir, adakah lebih baik yang mungkin ada di sana? Apalagi yang harus dikatakan selain kudus, kudus, kudus? Apakah membosankan mengucapkan kata yang sama berulang-ulang? Tidak. Ketika Anda berada di hadapan seseorang yang Anda kasihi. Tidak. Ketika Anda melakukannya tepat seperti yang sudah dirancangkan untuk Anda. Seperti keempat makhluk tersebut, kita dirancang untuk memuliakan Allah. Kehidupan kita tidak akan pernah membosankan jika kita memusatkan perhatian kepadanya dan menggenapi tujuan itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Wahyu 4 ayat 8 berkata, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dalam nas hari ini kita melihat ada penglihatan Yohanes, yaitu 4 makhluk yang bersayap 6. Keempat makhluk ini ialah 4 manusia yang telah diangkat naik ke sorga, yakni Henoh, Musa, Elia dan Yesus sendiri. Ini bukan suatu dogma tetapi suatu penafsiran. Siapakah mereka itu sebenarnya? Itu adalah rahasia Allah yang kita tidak dapat mengerti sampai sekarang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sayap berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang dapat membawa kita terbang. Apakah itu secara rohani?
terbang di atas segala remasalah kehidupan ini, ataukah juga secara jasmani, misalnya, Nabi Elia dan Filipus. Keempat manusia itulah yang telah mengalami kuasa ini dan mereka dipindahkan dari bumi ini ke sorga. Keempat makhluk ini tidak berhenti-hentinya berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Di sini kita melihat salah satu tugas dari keempat makhluk ini, yakni memimpin penyembahan di sorga dengan seruan yang tidak henti-hentinya siang dan malam. Jadi sorga adalah tempat penyembahan yang tiada hentinya. Sebab itu betapa penting kita belajar dan menyukai penyembahan sejak sekarang ini, sebab kelak kita di sorga akan menyembah Allah untuk selama-lamanya. Dan 3 kali kata kudus yang dipakai di sini mewakili Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Frasa kudus, kudus, kudus menggemakan pasal ke-6 kitab Yesaya. Pada zaman Yesaya, Yehuda sedang menghadapi krisis yang serius. Raja Uzza baru saja wafat. Memperingati pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, perlu diketahui bahwa dia telah memerintah atas Yehuda selama 52 tahun. Mayoritas rakyat Yehuda tidak mengenal penguasa lain. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah Uzza termasuk satu di antara raja-raja paling sukses yang pernah memerintah umat-umat Allah. Jadi bagi orang-orang, bisa dipastikan bahwa keadaan akan memburuk. Dengan perasaan takut, mereka menghadapi masa depan yang serba tidak pasti. Pada masa krisis ini, Yesaya mendapat penglihatan tentang tahta Allah. Dia melihat makhluk-makhluk malaikat di sekeliling tahta menyanyi, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Yesaya adalah seorang imam, seorang yang relatif kudus, di bilik Maha Kudus, di antara orang-orang paling kudus di bumi pada periode dalam sejarah di mana orang-orang sangat setia. Namun demikian, kecil hati dengan penglihatannya mengenai kekudusan Allah, dia berseru, "Celakalah aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Di hadapan Allah, segala pencapaian dan kesuksesan pribadi tidak berarti apa-apa. Terlihat layu. Yesaya mengenali kenajisannya, bukan karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi karena dia sudah berhadapan muka dengan Allah semesta alam. Di sini terletak satu prinsip kerohanian yang berkuasa. Sangat mudah menjadi bangga dengan kemajuan dan pencapaian kerohanian seseorang ketika membandingkan diri dengan kelemahan orang lain. Makin mudah kita merendahkan hasil usaha orang lain, maka semakin mudah kita menganggap penilaian kita lebih tinggi dari yang lain. Tetapi ini berarti bahwa pandangan kita tidak lagi menuju kepada Allah. Kita telah membangun diri kita dan kehilangan hubungan yang sejati dengan Tuhan. Sebaliknya, indikasi paling kuat menandakan seseorang dalam hubungan yang hidup dengan Allah adalah memiliki roh kerendahan hati. Mereka yang telah melihat wajah Allah akan dengan susah hati menyadari kelemahan, dosa-dosa dan kekurangan mereka. Ketika kita benar-benar merendahkan diri, kita tidak akan memiliki pilihan yang lain, kecuali untuk naik ke atas, ke hadapan Allah. Tuhan, bantulah aku agar dapat melihat wajah-Mu hari ini.
segala pencapaian hidupku tidak akan menyelamatkan aku, tetapi kerendahan hati dan penyesalan atas dosa-dosaku, itulah yang harus aku miliki. Karena itu, kita harus setiap saat mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang kudus sehingga kita layak menyembahnya. Apa yang dimaksud Yesus melalui ucapannya, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok"? Melalui Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 2-3, Yesus memberi 7 pesan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Pesan itu berbunyi seperti surat khusus yang berisikan instruksi, kecaman, dan dukungan kepada jemaat-jemaat tersebut. Kepada gereja terakhir, gereja suam-suam kuku di Laodikia, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ide tentang sosok Yesus yang berdiri di luar pintu sambil mengetok sering digunakan sebagai ilustrasi akan undangan keselamatannya. Jika Anda membuka pintu hati dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam kehidupan Anda, semua akan baik. Namun, di dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus tidak sedang meminta kepada individu, Ia sedang meminta masuk ke dalam gereja. Adalah mengherankan jika kita membayangkan Yesus sedang berdiri di luar gereja dan mengetok, tapi itulah kondisinya. Gereja Laodikia telah menutup pintu pada kepala gereja, mereka puas dalam kemakmuran mereka. Namun Yesus sedang berdiri di luar. Ia adalah orang asing bagi hati para jemaat itu. Hampir semua ketujuh surat itu mengandung pujian, keluhan atau kritik, perintah, dan komitmen dari Yesus. Namun gereja Laodikia, seperti gereja Sardis yang mati secara rohani, tidak mendapat kata-kata persetujuan dari Yesus. Jemaat Laodikia bersalah karena mereka mengandalkan diri, benar diri, dan apatis secara rohani. Lebih parah lagi, gereja itu tidak menyadari keadaan mereka yang malang. Kepada jemaat di Laodikia, Yesus melayangkan kritik tajam ini. "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, 'Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa,' dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dalam keadaan sombong, puas diri, dan buta rohani, gereja Laodikia tidak berguna dalam kerajaan Allah." Menggunakan bahasa kiasan, Yesus memberi perintah, memanggil anggota-anggota gereja itu supaya menukarkan kebenaran mereka yang palsu dengan kebenaran yang sejati. Ia memerintah supaya gereja itu merelakan hatinya dan bertobat. Permohonan Kristus tulus dan mendesak, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ia sedang mengundang semua orang dalam gereja supaya dapat mengalami persekutuan yang akrab dengannya. Meskipun ia ingin supaya segenap gereja merespon dan membuka pintu padanya, pada akhirnya semua itu tergantung pada para individu. Yesus tahu bahwa tidak semua orang bakal menerima undangannya dan membuka pintu pada hubungan dengannya. Banyak orang,
seperti kasusnya jemaat Laodikia, yang memilih menolak undangannya, dengan hati yang keras, dan iman yang suam-suam kuku. Mereka buta terhadap fakta bahwa kebenaran mereka palsu. Kepada mereka Yesus kelak akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku." Sayangnya, mereka tidak akan menikmati kerajaan surga. Selama pelayanannya di bumi, Yesus bersusah payah menunjukkan bahwa kebenaran itu datang kepada kita sebagai anugerah melalui iman saja. Satu-satunya jalan ke dalam kerajaan surga adalah dengan mengenakan kebenaran Kristus, oleh kasih karuna melalui iman. Ketika Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok," Ia sedang mengundang para anggota gereja Laodikia menyadari keadaan rohani mereka yang menyedihkan dan menerima anugerah keselamatannya yang sejati. Seperti Rasul Paulus, jemaat Laodikia perlu menyadari ketergantungan absolut mereka pada Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kepada mereka yang hendak membukakan pintu, Yesus menjanjikan persekutuan yang akrab, yang digambarkan sebagai keakraban makan bersama, dan Ia menawarkan pahala ini, "Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya." Inilah komitmen Kristus kepada gereja Laodikia. Pada zaman ini Yesus mengulangi ucapannya, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok," kepada gereja yang terisikan dengan Kristen secara nama saja. Ia melayangkan undangan yang tulus supaya persekutuan akrab dipulihkan. Ia yang memegang kunci kerajaan surga meminta kita mendengarkan suaranya dan membukakan pintu supaya Ia dapat masuk dan bersekutu dengan kita. Kepada mereka yang memberi respon baik, Yesus Kristus menjamin pahala kehidupan kekal dan berkuasa bersama dirinya di surga. Apa itu wahyu umum dan wahyu khusus? Wahyu umum dan wahyu khusus itu merupakan dua cara Allah mengungkapkan dirinya kepada manusia. Wahyu umum merujuk pada kebenaran-kebenaran umum tentang Allah, yang diketahui melalui penciptaan alam semesta. Wahyu khusus merujuk pada kebenaran yang lebih spesifik tentang Allah, yang diketahui melalui cara supranatural. Dalam kaitannya dengan wahyu umum, Mazmur 19 ayat 2-5 menyatakan, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi." Menurut ayat-ayat ini, keberadaan dan kuasa Allah dapat dilihat dengan jelas melalui alam semesta. Keteraturan, kerumitan, dan keajaiban ciptaan berbicara mengenai pencipta yang berkuasa dan mulia. Wahyu umum juga dinyatakan melalui Roma 1 ayat 20. "Sebab apa yang tidak nampak daripadanya,
yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sama dengan Mazmur 19, Roma 1 ayat 20 menyatakan bahwa kuasa kekal dan natur keilahian Allah dapat dilihat dengan jelas, dan dimengerti, dari apa yang diciptakannya, dan tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak fakta ini. Dengan mengingat ayat-ayat ini, mungkin definisi yang tepat untuk wahyu umum adalah penyataan Allah kepada semua orang, di segala zaman, dan di semua tempat, yang menyatakan bahwa Allah ada dan bahwa Dia berakal budi, berkuasa dan transenden. Wahyu khusus itu mengenai bagaimana Allah memilih menyatakan dirinya melalui cara-cara ajaib. Wahyu khusus mencakup penampakan fisik Allah, mimpi, penglihatan-penglihatan, firman Allah yang tertulis, dan yang paling penting, melalui Yesus Kristus. Alkitab mencatat Allah berkali-kali menampakkan diri dalam wujud fisik. Kedua, Alkitab mencatat Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi dan penglihatan-penglihatan. Yang paling penting dalam pengungkapan diri Allah ialah firman-Nya, Alkitab, yang merupakan wujud wahyu khusus. Allah secara ajaib menuntun para penulis Alkitab untuk mencatat beritanya secara tepat, sambil tetap mempertahankan gaya dan kepribadian dari para manusia penulisnya. Firman Allah hidup dan aktif. Firman Allah diinspirasikan, bermanfaat, dan Allah menentukan untuk memberikan catatan tertulis mengenai keberadaannya, karena Dia mengetahui ketidaktepatan dan tidak dapat disandarnya tradisi lisan. Dia juga mengerti bahwa mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan manusia dapat disalah tafsirkan dan apa yang diingat dapat berubah. Allah memutuskan untuk mengungkapkan segala yang manusia perlu tahu tentang Dia, apa yang diinginkannya, dan apa yang telah dilakukannya untuk manusia di dalam Alkitab. Dia sudah berjanji untuk memelihara dan mempertahankannya sepanjang masa. Wujud wahyu khusus yang paling utama itu adalah pribadi Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Ibrani 1 ayat 1-3 memberi ringkasan yang paling bagus. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Allah telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, untuk menjadi sama dengan kita, menjadi teladan kita, mengajar kita, mengungkapkan dirinya kepada kita, dan yang paling penting, untuk menyediakan keselamatan kepada kita dengan merendahkan dirinya mati di salib. Yesus Kristus itu, wahyu khusus, Allah yang paling utama. Bernyanyi bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema, bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan adalah bentuk pemujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui nyanyian. Dalam menyanyi kita sedang mengekspresikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan adalah sesuatu yang baik, indah, dan layak. Bagaimana kita harus bernyanyi? Kita bernyanyi dengan ucapan syukur. Hal ini memiliki arti bahwa nyanyian kita harus benar-benar kita jiwai, yakini, dan secara tulus dinyanyikan. Tuhan ingin kita memuliakannya dengan pujian yang lahir dari hati kita. Sebagai seorang ayah, suami,
istri, teman. Kita selalu bahagia ketika tahu anak, istri, suami, atau teman kita mengucapkan pujian atau rasa terima kasih dengan tulus dari hati mereka. Kitab suci tidak meminta kita untuk menyanyi bagus, tapi menyanyilah dengan nyanyian syukur. Ada orang yang sengaja datang telat ke ibadah sehingga melewatkan puji-pujian. Mereka berpikir bahwa mereka datang untuk yang paling utama, yaitu firman Tuhan. Itu adalah salah. Kita butuh prinsip untuk pikiran kita dan musik untuk hati kita. Kita perlu menyembah Tuhan. Musik menginspirasi dan menyegarkan kita. Musik dan penyembahan memiliki kuasa penyembuhan dan pemulihan. Memuji Tuhan dalam nyanyian memberikan 3 manfaat yang berharga kepada kita, yaitu: pertama, nyanyian memberikan kepada kita kata-kata pujian yang sudah ada. Sering kali kita kehabisan kata-kata ketika kita memuji Tuhan. Tetapi dengan adanya nyanyian yang sudah ada, kita bisa menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Kedua, menyanyi akan membantu kita menyatu dalam pujian. Kita menyanyikan kata-kata yang sama, dengan kecepatan yang sama, lagu yang sama, dan pada waktu yang sama. Dan hal itu mempunyai efek yang dinamis dalam memuji Tuhan. Ketiga, memuji dengan nyanyian menolong kita terlepas dari tekanan ataupun masalah. Iman Kristen adalah iman yang selalu memuji-muji Tuhan. Iman yang tidak bisa dipisahkan dari menyanyi atau nyanyian. Tidak ada iman di dunia ini yang menyanyi seperti iman Kristen menyanyi. Agama Kristen tentunya memang bukan satu-satunya agama yang menggunakan musik. Peran spiritual musik secara universal memang ada pada hampir semua agama, dimanifestasikan dalam praktik-praktik hampir semua agama. Agama-agama lain juga menyanyi dan memiliki beragam bentuk musik, tetapi tidak ada iman yang penuh getaran, menyanyi dengan penuh sukacita seperti agama Kristen. Kita memiliki lagu-lagu pujian yang terbaik dibandingkan dengan tradisi iman yang lain di bumi ini. Ada lebih banyak lagu tentang Yesus daripada tentang tokoh-tokoh atau tema-tema lain. Bahkan tentang lagu-lagu dengan tema cinta. Ini merupakan salah satu keunikan dari agama Kristen dan agama Yahudi, sebagai a singing fight. Miriam adalah sosok perempuan yang luar biasa. Miriam dikenal sebagai sosok perempuan yang gagah berani dalam memimpin para perempuan untuk menyanyi dan menari pengucapan syukur kepada Allah. Pada waktu itu, kita tidak mudah menemukan sosok perempuan seperti Miriam. Ia adalah perempuan langka yang takut akan Tuhan. Miriam juga dinyatakan sebagai nabiah, nabi perempuan yang melayani Allah, yang menyanyikan lagu pujian kemenangan setelah keluar dari Laut Teberau. Ayahnya adalah Amran dan ibunya bernama Yahobet. Miriam memiliki saudara kandung, yaitu Musa dan Harun. Miriam bersama dengan Harun disebut-sebut melawan pernikahan Musa dengan seorang perempuan Kusi. Karenanya, Miriam dihukum menderita penyakit kusta, tetapi lalu dipulihkan oleh Allah, dan kemudian berhubungan kembali pada Musa di kemudian hari. Miriam adalah nabiah pertama yang disebut dalam Alkitab. Menjadi nabiah artinya ia dikaruniai kepekaan untuk mendengar dan menyampaikan suara Tuhan. Miriam melakukannya melalui pujian, dan ia bahkan menggerakkan dan memimpin semua perempuan Israel untuk ikut menyembah Tuhan. Posisi Miriam sebagai saudara dari orang-orang yang dipakai Tuhan, Musa dan Harun, tidak membuat dia bersantai-santai. Ia ikut aktif melayani Tuhan.
sesuai dengan porsi yang bisa ia kerjakan. Ketika Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin, Harun dipanggil menjadi imam, Miriam mengerjakan panggilannya sebagai seorang penyembah. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Miriam agar kita bisa bernyanyi bagi Tuhan? Ada beberapa hal yang kita pelajari dari kehidupan Miriam, yakni: pertama, bernyanyi bagi Tuhan berarti kita harus mampu memimpin pujian. Kata "memimpin" secara literal ternyata muncul pertama kali di Alkitab di Keluaran 15 ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Kesan langsung yang kita dapatkan dari ayat tersebut adalah bahwa wanita dapat memimpin. Selain itu, umat Tuhan perlu dipimpin dalam hal pujian penyembahan yang berfokus pada Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di hidup mereka. Hal ini telah kita alami di gereja kita, yakni bahwa para pemimpin rohani kita selama ini dengan setia memimpin kita kepada restorasi Pondok Daud. Memimpin adalah sebuah seni dan di saat yang bersamaan adalah sebuah skill atau keahlian. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan terus-menerus. Adapun konteks kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang sulit dan penuh tantangan di tengah pandemi yang berkepanjangan. Namun, di saat seperti inilah banyak orang membutuhkan pemimpin. Banyak orang sangat butuh dipimpin untuk bertahan di dalam krisis ini, bahkan dapat keluar sebagai seorang pemenang. Kedua, bernyanyi bagi Tuhan berarti kita harus memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang baik. Kualifikasi pemimpin yang baik adalah tidak pernah menyerah. Kita harus menyadari bahwa pemimpin bukanlah seseorang yang tidak pernah gagal, tetapi adalah seseorang yang tidak pernah menyerah. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan untuk menunjukkan dan memperlihatkan titik-titik kelemahan kita, sehingga kita dapat introspeksi dan melangkah maju serta bertumbuh setiap hari. Kita belajar dari kesalahan, kelalaian, kehilafan, dan kegagalan di masa lalu. Tahukah kita bahwa orang-orang di sekitar kita bukan saja dapat diberkati melalui kisah-kisah keberhasilan kita, tetapi juga melalui kisah-kisah bangkitnya kita dari kegagalan? Alkitab pun secara terbuka mengisahkan tokoh-tokoh yang bergulat dengan segala jatuh bangunnya, tetapi mereka bangkit dan keluar sebagai pemenang karena Tuhan. Melayani bukan dilayani. Tanamkan terus dalam diri kita bahwa pemimpin itu hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hal ini diteladankan dan disebutkan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Salah satu teori kepemimpinan yang masih berkembang dan diminati oleh banyak orang hingga saat ini adalah servanthood leadership. Sepanjang 20 tahun terakhir telah terdapat lebih dari 270 publikasi mengenai teori tersebut. Beberapa contoh sikap atau perilaku seseorang dengan seorang pemimpin berhati hamba adalah autentik, apa adanya atau asli, membangun hubungan, bertindak sesuai etika dan moral, dan sebagai mentor yang membawa para pengikut mengalami transformasi. Ketika Anda bergabung dalam kelompok seperti KUL, Community of Love, dapatkah saudara melihat kualitas-kualitas tersebut dalam diri gembala KUL saudara?
Sebenarnya suatu saat nanti, bahkan dapat dimulai dari sekarang, tiba giliran Anda mempraktikkan servanthood leadership, karena itulah yang telah diteladankan Yesus, berani mendelegasikan dan mempromosikan. Jangan ragu mendelegasikan dan mempersiapkan pemimpin berikutnya, karena pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang melahirkan atau mencetak pemimpin yang baru. Sejatinya seorang pemimpin adalah seorang yang membentuk hasil, bukan menerima hasil. Ia mau dengan sabar mencetak pemimpin berikutnya meski saat ini yang ia hadapi masih jauh dari harapan. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa Yesus melayani hanya 3,5 tahun, karena sepertinya 3,5 tahun terlalu singkat. Alkitab memang tidak memberi jawaban yang eksplisit akan pertanyaan itu. Tetapi kita dapat menarik pembelajaran bahwa Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya dan berani mendelegasikan pelayanan serta pengurapan kepada murid-muridnya seperti dalam Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Selain itu dalam Perjanjian Lama kita dapat menemukan Musa yang atas nasihat Yitro mendelegasikan pengambilan keputusan kepada pemimpin-pemimpin dalam kelompok. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah makna dari bernyanyilah bagi Tuhan pada minggu kantate ini? Pertama, iman yang biblikal adalah iman yang menyanyi. Dari sejak awal kekristenan, menyanyi telah memainkan peran utama dalam ibadah Kristen. Bahkan, dalam masa-masa Perjanjian Lama, menyanyi atau lagu-lagu merupakan cara untuk mendeklamasikan sejarah Israel. Lagu pertama yang dicatat dalam Alkitab adalah lagu Nabiah Miriam yang merayakan kemenangan Allah dan kekalahan tentara Mesir di Laut Merah. Nyanyian itu untuk mengingatkan orang tentang siapa Tuhan itu, apa yang telah Dia lakukan dan apa yang Dia janjikan untuk dilakukannya di masa depan. Musik di dalam Alkitab selalu positif, menyatakan kasih, sukacita, perayaan, kemenangan, ucapan syukur, kekaguman, pujian, penyembahan dan hormat bagi Tuhan. Musik di dalam Alkitab tidak pernah digunakan untuk hal-hal dan tujuan negatif. Kedua, menyanyi merupakan perintah Alkitab. Alkitab memerintahkan kita untuk menyanyi bagi Tuhan. Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk menyanyi. Tuhan ingin kita menyanyikan lagi lagu puji-pujian untuk-Nya. Ini bukan pilihan atau anjuran, tetapi perintah. Tidak peduli bagus atau tidak bagus suara kita, tidak peduli berapa usia kita harus menyanyi memuji Tuhan. Tidak ada prasyarat-prasyarat. Lagu gereja harus dinyanyikan setiap orang. Menjadi persoalan sekarang adalah banyak orang percaya tidak mau bernyanyi di gereja karena suara musik lebih kuat dari suara manusia. Sejatinya alat musik hanyalah alat untuk menolong umat percaya menyanyi bagi Tuhan, bukan hendak menggantikan umat percaya menyanyi bagi Tuhan. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu kantate ini? Pertama, gereja harus selalu menjadi gereja yang menyanyi, karena lagu-lagu pujian kita merupakan ungkapan curahan hati kita yang bersukacita. Tetapi menyanyi jangan hanya dibatasi di dalam ibadah gereja saja, tetapi harus menjadi gaya hidup normatif sehari-hari umat Kristen. Karena kita bisa menyanyi di mana saja. Kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan di mana juga. Itu berarti kita bisa menyembah Tuhan di kamar mandi. Kita bisa menyembahnya pada saat bekerja di kebun.
pada saat menyuci piring, menyuci baju, atau pada saat dalam perjalanan ke kantor. Kedua, gereja tanpa nyanyian ibarat sayuran tanpa garam. Bagaimana rasanya kalau dalam sebuah ibadah di gereja tanpa ada nyanyian dikumandangkan? Pasti sebagian besar dari kita akan bertanya-tanya dan menggerutu. Kalau tak ada nyanyian, bisa sepertiga dari yang hadir akan mengantuk saat mendengar firman Tuhan. Ketiga, bernyanyilah untuk Tuhan. Marilah kita menjadi umat-Nya yang suka bernyanyi, memuji, dan bermazmur bagi Tuhan. Kiranya menyanyi untuk Tuhan menjadi gaya hidup kita, sebab Ia telah mengaruniakan keselamatan, menyembuhkan kita, mengenal kita secara pribadi. Bernyanyilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebuah nyanyian memiliki kuasa dan sebuah nyanyian bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Mulailah dengan sebuah nyanyian kecil dan berserulah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Angkatlah suaramu dan nyatakan kerinduanmu kepadanya. Karena itu, bernyanyilah untuk Tuhan setiap saat. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami
Tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.